Halo sahabat semua, kita bertemu lagi dengan saya Jembri. Saya akan membahas 8 UI UX design tips dan triks ya untuk membuat tampilan mobile apps. Tapi ini juga bisa digunakan eh, konsep tips ini bisa digunakan juga untuk website. Ini saya dapat dari Instagram UI UX Supply ya. Kita lihat satu-satu ya. Nah, jadi ini bagus sekali. Kita lihat yang pertama adalah ini yang tidak atau jangan dilakukan, ini yang dilakukan ya. Jadi jangan sampai kalau untuk handphone ya, di sini ruang ini benar-benar harus rapat ya, jangan ada tersisa space sedikit pun karena ruangan di handphone itu benar-benar satu titik aja berharga. Jadi benar-benar jangan disia-siakan ya, karena ini akan membuat tulisan atau informasi yang ada di handphone itu lebih jelas ya. Jadi containers are overrated ya. Jadi jangan menghabiskan sisa ruang yang berharga walaupun ini kan banyak nih ya, jangan disisakan sehingga dirapatkan saja. Itu tips yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita buat call action itu harus jelas. Jadi call action itu seperti si sistem ini ingin memberitahu sesuatu ya, itu namanya call to action. Jadi ingin meminta Anda melakukan sesuatu. Ini yang don't ya atau jangan, ini yang wajib Anda lakukan. Kita lihat di sini ya. Jadi ini ada pertanyaan untuk Anda, apakah Anda ingin mendapatkan demo gratis atau contoh gratis? Ini ya atau no. Nah, di sini juga ini ya juga no. Tapi perbedaannya antara yang kiri dan kanan ya. Jadi ini garis ini mungkin terlihat seperti di highlight ya. Jadi ini akan membuat orang bingung apakah harus tekan ini atau ini ya. Tapi kalau lihat di sini ya, jadi no ini tidak di highlight. Jadi disarankan supaya orang mengklik yes atau continue. Kalau ini dia seperti bisa memilih dua-duanya ya. Jadi namanya juga call to action, tentu kita berharap orang ingin klik yes. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini yang tips kedua tentang membuat tombol call to action yang lebih jelas keinginannya. Gitu, ya. Walaupun benar orang bisa pilih, tetapi keinginan kita apa? Nah, itu mesti diperjelas di sini. Ya, yang paling kemudian yang ketiga adalah increase white space. Ini kalau misalkan terlalu rapat ya, mungkin terlalu rapat, direnggangkan sedikit seperti ini ya. Ini namanya white space ya. Ini white space-nya kurang, ini white space-nya nambah. Ini memang sangat subjektif ya tentang white space ini. Jadi kita harus membandingkan apakah pengguna lebih condong bisa membaca dengan cepat yang ini atau yang kanan ya, don't atau do. Karena kita user atau pengguna itu tidak membaca sebenarnya, dia men-scan kira-kira tulisan tersebut, mungkin dia membaca beberapa kata ini dia sudah ngerti, tapi kalau misalkan terlalu rapat dia scanningnya itu nggak terlalu cepat ya. Jadi oleh karena itu antara judul, kemudian deskripsi, kemudian link di bawah ini harus memiliki white space atau ruang putih yang cukup. Nah, cukup ini tentu kalian harus punya pengalaman ya. Dibandingkan kira-kira rapat atau enggak nih ya. Kira-kira terlalu lebar pun nggak bagus ya. Jadi benar-benar harus pas. Nah, pas ini tentu harus Anda punya pengalaman tentunya. Tapi Anda juga bisa mencontoh 100% juga punya orang lain gitu, yang disebut pas itu seperti apa ya, karena kita yakin bahwa orang lain pun seperti apps-apps yang sudah terkenal sudah meneliti juga ya. Jadi mungkin pas yang dimaksud ini adalah silakan ikuti yang sudah apps-apps yang sudah mapan terkenal. Kemudian yang keempat adalah use inline input validation, artinya pada saat user menginput pastikan
user atau pengguna tahu apa yang diinput itu ada interaksinya dari sistem. Contoh misalkan ini yang down ya, pada saat kita mengisi New York kemudian password, terus waktu kita submit ya, tekan submit misalkan ya, terus tidak terjadi apa-apa. Kalau salah nggak dikasih tahu itu salahnya apa ya. Nah kalau di sini beda, jadi pada saat di sini dikasih tahu password harus setidaknya minimal 8 karakter tulisan apa atau maksudnya huruf dan angka ya, ini jelas. Kalau ini kan nggak jelas ya. Dan kalau benar si password itu dia akan dicentang benar ya. Jadi benar-benar ini yang disebut validation. Nah karena kan kalau salah kan nggak ada salesnya, misalnya oh kakak salah, kita nggak ada yang ngomong kan, oleh karena itu sistem harus punya namanya validation. Artinya pada saat orang mengklik ada interaksi dari sistem untuk memberitahu kalau memang orang itu salah. Jadi seperti itu yang tips keempat. Yang kelima adalah empty error stage matters ya. Jadi kalau misalkan nih ada sesuatu yang salah pada saat Anda menekan tombol, di sini kita lihat ya, sangat disayangkan halaman yang Anda cari tidak ada. Jadi silahkan cari lagi sesuatu yang lain. Nah ini intinya itu. Nah tapi kan kalau misalkan dibandingkan dengan yang ini, pencariannya itu dipilih. Kalau ini pencariannya itu ya terserah lu deh mau cari di mana. Nah ini jangan sampai seperti ini. Kita harus memberi pilihan user atau pengguna. Oke, halaman yang Anda cari tidak ada. Anda mau ke balik halaman depan, misalkan gitu. Atau di sini ada halaman-halaman yang sering dikunjungi orang lain, misalkan sign up, blog atau about ya. Jadi ini benar-benar kesalahan yang diarahkan. Setelah salah Anda harus kemana, pengguna harus kemana. Jadi seperti itu. Jadi jangan membuat pengguna itu frustasi pada saat menggunakan aplikasi Anda gitu. Jadi benar-benar diarahkan, dituntun oleh sistem. Ya makanya kenapa ilmu UI UX itu penting supaya orang nggak stres menggunakan aplikasi Anda. Ya, padahal menurut Anda gampang, belum tentu menurut pengguna gampang juga. Gitu. Kemudian yang keenam, nah divider itu pembagi ya. Jadi pembagi itu tidak selalu dibutuhkan, kita lihat di sini ya. Jadi bisa jadi pembagi itu malah yang tadinya kita pikir ini kan supaya gampang dilihat, belum tentu ya. Jadi kalau kita lihat di sini pada saat pembaginya ini ada dengan yang ada, kita lihat apakah lebih simpel atau tidak. Itu. Oleh karena itu kita harus hati-hati memberikan pembagi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini cuma 4 yang muncul nama ya, sedangkan ini cuma 3 yang muncul ya. Kalau nggak ada pembagi, malah 4 yang muncul lebih banyak ya. Jadi ruangan di handphone itu sangat-sangat terbatas, jadi maksimalkan penggunaannya. Jadi mungkin di website sah-sah aja begini ya, tapi kalau di handphone bisa jadi ini sesuatu yang nggak efektif gitu. Nah kemudian yang ketujuh adalah visual focus matters. Jadi visual atau arah yang akan Anda tuju supaya pengguna bisa jelas apa mau Anda. Jadi seperti ini contohnya, pada saat Anda bikin menu misalkan si user ingin tahu sekarang lagi fokus di mana sih, biasanya dengan pakai warna misalkan, sekarang si pengguna sedang mengklik atau berada pada halaman tertentu. Jadi ini home settings more. Kalau secara secara warna kita bisa lihat ya bedanya. Ini beda warnanya. Tapi ternyata ini bisa kita tambahkan dengan garis. Jadi warna saja tidak cukup katanya ya. Oleh karena itu bantu dengan visual tambahan atau petunjuk tambahan seperti ini ya. Nah, ini juga UI UX ya. Jadi bagaimana walaupun ini sudah jelas warnanya tapi kayaknya kurang greget gitu ya. Kurang kurang pas gitu konfirmasinya. Nah ini menurut dari UI UX Supply Instagramnya ya. Kemudian yang terakhir adalah gunakan
menggunakan skeleton itu kayak wireframe, tulang ya, atau semacam semacam kayak bentuk sebelum dia dikeluarkan ya. Jadi kalau kita ngeliat di sini tuh zaman dulu tuh begini nih ya, kita loading. Nah, ini kalau zaman sekarang mungkin ini sudah seperti hang ya, seperti hang ya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan seperti ini tampilannya, jadi ini bukan tampilan sebenarnya, ini tampilan semacam skeleton tulang atau wireframe ya. Jadi seolah-olah si pengguna menyangka ini sedang di loading di cepat ya, lebih persepsinya lebih cepat dibanding dengan yang ini gitu. Ya, jadi ini juga biasanya dipakai oleh surat kabar kalau misalkan beritanya belum muncul disampaikan dengan garis-garis atau gambar seperti ini supaya orang tahu oh nggak hang. Kadang-kadang gambar loading ini suka dipersepsikan orang oh nih handphonenya lagi hang ya. Oleh karena itu dulu mah sah-sah aja ya, tapi sekarang udah nggak bisa lagi seperti itu. Jadi harus dipersepsikan bahwa sedang loading gambar. Nah, kira-kira itu 8 tips yang Anda bisa gunakan untuk mendesain tampilan handphone Anda ya, supaya para pengguna nggak stres, nggak bingung pada saat mereka menggunakan aplikasi handphone Anda. Ini juga bisa digunakan di website ya, konsep-konsep ini, jadi silakan diterapkan dan semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya.